Dalam gelapnya malam, di antara desiran angin dan bayangan yang mencekam, ada cerita yang tak pernah diceritakan. Kau telah memasuki bisikan malam, sebuah dunia di mana fakta dan misteri bertemu, dan ketakutan menjadi teman setiamu. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, karena yang bersembunyi dalam gelap mungkin sedang menunggumu. Ratih, seorang sinden dengan suara merdu yang dikenal di seluruh daerah, selalu mendapat pujian atas kemampuan luar biasanya. Namun, sedikit yang tahu bahwa keindahan suara Ratih datang dengan harga yang sangat mahal. Suatu perjanjian dengan kekuatan gaib yang membawanya ke dalam dunia yang gelap dan penuh misteri. Seiring berjalannya waktu, kejadian-kejadian aneh mulai menghampiri desa tempat tinggalnya, dan rahasia kelam yang selama ini disembunyikan mulai terungkap. Ratih adalah sinden yang sangat dihormati di daerahnya. Setiap kali ia mengisi acara wayang, ribuan pasang mata selalu tertuju padanya, terpesona oleh suaranya yang merdu. Tak ada seorang pun yang dapat menandingi kemerduannya, dan ia menjadi legenda di kalangan warga desa. Namun, suara emas itu ternyata bukanlah sebuah anugerah alami, melainkan hasil dari sebuah perjanjian dengan kekuatan gaib yang telah ia buat bertahun-tahun lalu. Suatu malam setelah pertunjukan, Ratih melangkah pulang sendirian di jalan desa yang sepi. Langit malam tanpa bulan menyelimuti langit. Hanya terdengar angin yang berbisik. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang mengikuti. Ia melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Dalam sekejap, suara langkah kaki yang berat terdengar semakin dekat. Dengan langkah terburu-buru, Ratih mempercepat langkahnya menuju rumah. Setibanya di sana, ia segera menutup pintu dan menguncinya. Meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Ia tahu bahwa makhluk yang mengikutinya adalah bagian dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Tanpa ragu, ia menyalakan dupa, merapal mantra, dan melantunkan tembang Jawa kuno yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Suara yang sangat lirih terdengar menjawab dari kegelapan, mengingatkan Ratih bahwa tak ada jalan kembali. Banyak yang mengira bahwa suara Ratih datang dari bakat alami. Namun, hanya sedikit orang yang tahu kisah kelam di balik kemampuan tersebut. Bertahun-tahun lalu, saat ia masih muda dan penuh ambisi, Ratih menemui seorang pria misterius yang mengajaknya untuk membuat perjanjian. Pria itu mengaku sebagai seorang dukun sakti, yang memiliki kekuatan untuk memberikan apapun yang diinginkan, termasuk suara yang tak tertandingi. Namun, ada harga yang harus dibayar, sebuah jiwa yang harus diserahkan. Pada awalnya, Ratih menolak tawaran tersebut, merasa ragu. Namun, impian untuk menjadi sinden terkenal menguasai pikirannya. Dengan penuh keyakinan, ia akhirnya setuju. Tak lama setelah perjanjian itu dibuat, suaranya mulai berubah, lebih indah, lebih merdu dari apapun yang pernah ia dengar. Ketika ia tampil di hadapan orang banyak, mereka semua terpesona dan memujinya. Tapi, setiap kali suara itu terdengar, Ratih merasakan ada sesuatu yang mengintai di baliknya. Sebuah rasa takut yang tak pernah hilang. Ratih selalu merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mulai merasa bahwa makhluk yang ia perjanjikan jiwa ini akan datang untuk menagih harga yang harus dibayar. Dan pada suatu malam yang gelap, ketika angin berhembus kencang, rasa takut itu datang menghampiri. Dari dalam kegelapan hutan, ia mendengar suara bisikan halus yang semakin jelas. Dan itulah saat ia mengetahui bahwa perjanjian itu telah menuntut balasannya. Setelah kejadian malam itu, Ratih merasa hidupnya berubah selamanya. Meskipun ia tetap menjadi sinden terkenal, rasa takut selalu menghantui setiap langkahnya. Suatu malam, saat berjalan pulang dari pertunjukan, ia melihat jejak-jejak kaki yang tidak dikenal di tanah basah di luar rumahnya. Jejak tersebut tampaknya bergerak ke arah pintu belakang, dan meskipun Ratih mencoba untuk menenangkan dirinya, hatinya sudah dipenuhi oleh rasa takut. Dengan gemetar, ia melangkah keluar rumah untuk memeriksa lebih dekat. Jejak-jejak itu tampak baru, dan anehnya, tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar.
Namun, di dekatnya, Ratih menemukan sepotong kain hitam yang tampaknya milik seseorang yang tidak dikenal. Kain itu terasa dingin di tangannya, dan seketika, ia merasakan sebuah kekuatan gelap yang datang dari benda itu. Ratih tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Perjanjian itu mulai menuntut lebih banyak dari dirinya. Sesaat setelah ia masuk kembali ke dalam rumah, suara lirih terdengar dari dalam ruangan, memanggil namanya. Ratih menahan napas, merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya. Tidak ada jalan untuk mundur. Ketika ia menyalakan lilin di atas meja, bayangan hitam tampak bergerak di sekelilingnya, seolah mengelilingi dirinya dalam kegelapan. Ratih tahu bahwa ia tidak sendirian lagi. Setelah malam itu, kehidupan Ratih mulai berubah drastis. Meskipun ia tetap tampil sebagai sinden, suara merdunya semakin membawa beban berat. Bayangan gelap yang mengikutinya mulai semakin nyata. Setiap malam, ia terbangun dengan mimpi buruk tentang sosok tinggi yang mengenakan jubah hitam, yang terus menuntut janji yang pernah dibuatnya. Makin hari, sosok itu makin jelas, dan Ratih merasa semakin terperangkap dalam jaring yang telah ia buat sendiri. Satu malam, saat sedang melantunkan tembang di sebuah pertunjukan, Ratih merasa sepasang mata tajam mengamatinya dari kejauhan. Ia menoleh ke arah penonton, namun tidak ada seorang pun yang tampak mencurigakan. Hanya saja, perasaan gelisah itu tak bisa ditahan. Suara dari para penonton yang biasa terdengar meriah kini terasa semakin jauh, dan setiap lirik yang ia lantunkan seolah membawa ratapan. Pada akhir pertunjukan, Ratih terkejut ketika menemukan selembar kertas kecil di kursinya. Kertas itu berisi pesan singkat. Kembalikan apa yang telah diambil. Pesan itu terasa sangat nyata, seolah-olah seseorang yang tidak terlihat sedang memperingatkannya. Ratih menggigil. Ia tahu bahwa makhluk itu semakin dekat, dan waktu untuk memenuhi perjanjian semakin mendesak. Ratih mulai merasa bahwa kehidupan normalnya telah berakhir. Setiap malam, suara aneh terus mengganggunya. Ketika ia tidur, seringkali terbangun dalam keadaan keringat dingin, merasakan hawa dingin yang datang begitu mendalam dari sudut kamar. Pada suatu malam, Ratih merasa seperti ada yang mengamatinya dengan tajam. Ia menatap keluar jendela, dan melihat sosok gelap berdiri di balik pepohonan, tak bergerak. Ketika Ratih membuka pintu untuk memeriksa, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan yang tersisa hanyalah seberkas cahaya redup yang terpantul dari kain hitam yang tergeletak di tanah. Ratih merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia tahu itu adalah tanda dari makhluk yang menuntut janji. Sejak malam itu, suara dan bayangan gelap itu tidak lagi hanya muncul saat ia tidur. Makhluk itu mengikuti langkahnya di siang hari, menunggu waktu yang tepat untuk menagihnya. Dalam keputusasaannya, Ratih berusaha mencari cara untuk membebaskan diri dari ikatan gelap tersebut. Ia mengunjungi seorang dukun sakti yang dikenal dengan kemampuannya menyelesaikan masalah gaib. Namun, dukun itu hanya memberi peringatan keras. Kekuatan itu telah mengikatmu, dan tidak ada jalan mudah untuk membebaskan diri. Ratih merasa semakin terpojok. Suara-suara halus itu mengikutinya setiap saat, mengganggu pikirannya. Setiap kali ia bernyanyi, ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi dan memerintahkan setiap kata yang ia nyanyikan. Ketakutannya semakin mendalam, tetapi Ratih tak tahu harus berbuat apa. Ia sudah terlanjur terikat dengan makhluk itu, dan kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia harus membayar harga yang telah dijanjikan. Suatu malam, saat Ratih sedang berlatih di rumahnya, ia merasakan hawa yang tidak biasa di sekitar dirinya. Begitu ia membuka matanya, ia melihat sebuah bayangan besar berdiri di sudut ruangan. Sosok itu perlahan bergerak menuju Ratih dengan wajah yang penuh amarah. "Waktumu sudah habis," bisik suara itu, yang membuat tubuh Ratih kaku tak bergerak. Ratih tahu bahwa malam ini adalah malam terakhirnya. Perjanjian itu harus dilaksanakan. Dan makhluk itu sudah menuntut pengorbanannya. "Aku siap," ratap Ratih dalam hati.
Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa membebaskannya, kecuali dengan menyerahkan apa yang telah dijanjikan. Hari demi hari, Ratih merasakan beban yang semakin berat. Rasa takutnya tumbuh semakin besar, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. Ternyata, kekuatan gaib yang ia panggil bertahun-tahun lalu semakin menuntut, bahkan menggerogoti seluruh jiwa dan raganya. Setiap kali ia bernyanyi, rasanya seperti ada suara lain yang menyusup ke dalam nyanyiannya, merasuki setiap nada dan melangkah dalam langkah-langkahnya. Malam itu, Ratih mendapati dirinya berada di dalam ruangan yang gelap, tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya. Dalam kegelapan itu, sebuah suara memanggil namanya dengan lembut. Ratih, waktunya tiba. Seketika, ia merasakan dirinya ditarik ke dalam kegelapan yang dalam, seperti terhisap oleh sebuah kekuatan yang tak terlihat. Ia merasa seperti sedang memasuki dunia lain. Sebuah dunia yang penuh dengan bayangan dan makhluk-makhluk yang tak dapat dilihat dengan mata biasa. Ratih tahu bahwa dia tidak bisa kembali. Dunia ini adalah dunia yang telah ia masuki setelah perjanjian itu. Dunia yang akan menuntut lebih banyak dari dirinya. Tak ada jalan keluar. Ratih terbangun di sebuah tempat yang tidak dikenalnya. Tanah yang basah dan lembab, dengan pohon-pohon yang tampaknya sudah mati, menjulang tinggi di sekitarnya. Langit di atasnya dipenuhi oleh awan gelap yang tak pernah bergerak. Ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari segala arah, berbisik-bisik seolah mengelilinginya. Ratih merasa bingung dan takut, mencoba untuk melangkah maju. Tetapi langkahnya terasa berat, seakan bumi ini menahannya. Di tengah-tengah tempat yang suram ini, Ratih melihat sosok yang ia kenal, makhluk yang telah mengikatnya dalam perjanjian gelap itu. Sosok itu muncul dari kegelapan, menatapnya dengan mata merah yang menyala. Selamat datang di dunia yang terlupakan. Suara itu bergema di udara. Di sini, tak ada jalan pulang. Semua yang kau miliki kini milikku. Ratih merasa tubuhnya semakin lemah. Semua kekuatan yang ia miliki kini terasa terbuang sia-sia. Dunia yang asing ini seakan menghisap segala energi dan harapan yang ada padanya. Ia tahu bahwa ia kini berada di dunia yang tak lagi dimiliki oleh manusia. Sebuah dunia yang hanya ada untuk mereka yang terikat dengan kekuatan kegelapan. Ratih berjalan tanpa arah di dalam dunia yang tidak ia kenal ini. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya menahan setiap gerakannya. Suara-suara bisikan yang tidak jelas semakin keras terdengar di telinganya. Ketika ia berhenti dan menatap sekeliling, ia melihat bayangan-bayangan gelap yang mulai muncul dari balik pepohonan mati. Bayangan-bayangan itu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Dan setiap kali Ratih berusaha menatap mereka lebih lama, bayangan itu menghilang. Namun, Ratih tahu bahwa itu bukanlah hal biasa. Bayangan-bayangan itu adalah bagian dari dunia yang telah ia masuki. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam kegelapan ini. Jiwa-jiwa yang sudah lama menyerahkan diri mereka kepada kekuatan gaib. Mereka tak akan membiarkan Ratih pergi begitu saja. Setiap langkah yang ia ambil seakan menjadi ujian, dan ia harus melaluinya dengan segala keberanian yang ia miliki. Apakah kamu siap untuk menjadi bagian dari kami? Sebuah suara tiba-tiba terdengar, memecah kesunyian. Ratih menoleh dan melihat sosok bayangan yang mendekat. Ratih merasa dirinya semakin terperangkap di dalam dunia gelap ini. Bayangan-bayangan itu terus mengelilinginya, bergerak seperti angin yang tak bisa ia pegang. Setiap langkahnya di tanah yang keras dan dingin terasa semakin berat, dan ia mulai merasa seolah-olah waktu di sekelilingnya berhenti. Bahkan matahari yang seharusnya terbenam tak bergerak, tetap tergantung di langit yang suram. Saat Ratih berusaha untuk kembali berjalan, ia merasa sebuah tangan dingin meraih pergelangan tangannya. Tanpa sempat berbalik, sosok bayangan itu menariknya lebih dalam ke dalam kegelapan. Kamu tidak bisa lari, suara itu berbisik. Di sini, waktu dan ruang tidak berlaku. Kami sudah menunggumu. Ratih menggigil, menyadari bahwa ia terperangkap bukan hanya dalam ruang ini,
tetapi juga dalam lingkaran waktu yang tak bisa ia mengerti. Di dalam kegelapan itu, Ratih merasa dirinya semakin kehilangan pegangan pada kenyataan. Semua yang pernah ia kenal, semua yang pernah ia miliki, kini terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Dan makhluk itu, yang dulu memberinya suara emas, kini menuntut lebih dari sekedar jiwa. Makhluk itu ingin menghancurkan segalanya yang masih ada dalam dirinya. Dalam ketakutannya, Ratih merasa ada suara lain yang mulai bergema dalam pikirannya. Suara itu adalah suaranya sendiri. Suara yang dulu memberi keindahan bagi semua orang yang mendengarnya. Namun kali ini, suara itu terdengar penuh amarah dan kebencian. "Kamu telah menjual dirimu," suara itu berkata dengan penuh kebencian. "Kini kamu harus membayar dengan lebih dari sekedar suara." Ratih merasakan tubuhnya dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa. Bayangan-bayangan itu mengelilinginya, semakin mendekat, seolah siap untuk melahapnya. Namun, dalam hatinya yang semakin rapuh, ia menemukan secercah harapan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari dunia ini adalah dengan menghadapi dirinya sendiri. Ia harus melawan segala rasa takut dan keserakahan yang telah membawanya ke sini. Dengan tekad yang baru, Ratih memutuskan untuk melawan. "Aku tidak akan menyerah," bisiknya pada dirinya sendiri. "Aku tidak akan biarkan mereka mengendalikan hidupku." Dalam hati, ia mulai berdoa, mencari jalan untuk mematahkan kutukan yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun. Ratih merasa semakin terperangkap. Di dunia ini, yang tampaknya tak mengenal waktu, ia mendapati dirinya terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Bayangan gelap yang terus mengikutinya kini mulai menyatu dengan dirinya. Jiwa yang telah terikat tidak bisa lepas, bisik suara makhluk itu. "Kamu harus membayar harganya." Saat ia berusaha untuk melawan, tubuhnya merasa lelah, dan jiwanya semakin tergerus oleh rasa putus asa. Ratih mulai menyadari bahwa, meskipun ia mencoba untuk melarikan diri, semua yang ada di dunia ini adalah bagian dari perjanjiannya. Setiap langkah, setiap napas, semuanya adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Tidak ada jalan untuk menghindarinya. Dengan perasaan terhimpit, Ratih menyadari bahwa satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya adalah dengan memberikan sesuatu yang lebih besar dari jiwa dan suaranya. Namun, pengorbanan itu tidak dapat dihindari. Ia harus menyerahkan segalanya. Bahkan jika itu berarti kehilangan segala sesuatu yang pernah ia cintai. Ketika Ratih merasakan bahwa dirinya semakin lemah, tiba-tiba suara-suara itu kembali hadir, bukan dalam bentuk bisikan, melainkan sebagai sebuah melodi yang sangat indah. Suara itu datang dari dirinya sendiri, seolah menggema di seluruh dunia gelap yang membelenggunya. Namun, kali ini suara itu tidak terasa indah, melainkan seperti panggilan dari dunia lain. Ratih merasa tubuhnya dipenuhi oleh kekuatan yang luar biasa. Ia tahu bahwa suara itu, yang dahulu membuatnya terkenal, kini menjadi sarana untuk kembali ke dunia yang ia kenal. Namun, dengan kekuatan itu datang sebuah pengorbanan yang lebih besar. Suara emas yang pernah ia miliki harus digantikan dengan sesuatu yang lebih gelap. "Suaramu kembali." Suara makhluk itu terdengar dari kegelapan. Tetapi ingat, setiap kembalinya sesuatu yang hilang, ada yang harus tetap tertinggal di sini. Ratih merasa tubuhnya terguncang saat suara itu menguasai dirinya sepenuhnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, namun ia harus menghadapi konsekuensinya dan membayar harga yang telah ditentukan. Ratih kini mulai merasakan bahwa dirinya telah berubah. Meskipun ia kembali ke dunia nyata dengan suara emas yang lebih kuat dari sebelumnya, ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Bayangan gelap itu kini mengikutinya lebih dekat, dan ia merasakan kehadiran makhluk itu di setiap sudut kehidupannya. Namun, tidak ada seorang pun yang menyadari apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Setiap kali Ratih bernyanyi, suara itu terdengar seperti bukan miliknya. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang mengendalikan dirinya, sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia.
Suara yang seharusnya memberi kebahagiaan kini hanya membawa kesedihan. Ratih merasa semakin terisolasi, terkunci dalam dunia yang tidak bisa dipahami oleh siapapun. Ia mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun bayangan itu tetap ada, selalu mengintai. Kau telah menjadi bagian dari kami. Suara itu berbisik di telinganya. Kini, tidak ada jalan kembali. Hari demi hari, Ratih merasakan dirinya semakin terpisah dari dunia yang ia kenal. Setiap kali ia bernyanyi, suaranya terasa seperti dipaksa keluar dari tubuhnya, seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Ia tak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Bayangan gelap yang terus mengikuti setiap langkahnya kini mulai menyatu dengan dirinya, menjadikannya sosok yang tak bisa dikenali lagi. Malam itu, ketika Ratih mencoba untuk beristirahat, ia terbangun dengan perasaan berat di dada. Bayangan itu berdiri di sisi tempat tidurnya, menatapnya dengan mata yang kosong dan hampa. Kamu telah menjadi milik kami, bisik suara itu dengan tenang. Tidak ada jalan keluar. Ratih merasa tubuhnya kaku, terperangkap dalam lingkaran gelap yang tak bisa ia hindari. Semua yang ia coba lakukan hanya membuatnya semakin tenggelam ke dalam kegelapan yang mendalam. Ia mulai merasakan bahwa ia bukan lagi manusia seperti dulu. Makhluk itu telah mengambil segala sesuatu darinya, tidak hanya suaranya, tetapi juga jiwanya. Ratih kini bukan lagi sekadar seorang sinden. Ia adalah alat yang digunakan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Ratih merasa semakin tenggelam dalam kegelapan. Ia tahu bahwa perjalanannya telah sampai pada titik yang tak dapat diubah lagi. Setiap langkah yang ia ambil membawa ia lebih dalam ke dunia yang penuh dengan bayangan. Suaranya, yang dahulu menjadi sumber kehidupan dan kebahagiaan, kini hanya berfungsi untuk menambah penderitaannya. Makhluk itu, yang dulu memberinya suara emas, kini telah menguasai seluruh dirinya. Pada suatu malam, Ratih kembali melihat sosok bayangan itu muncul, lebih besar dan lebih mengerikan dari sebelumnya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Suara itu bergema. Pengorbananmu belum cukup. Kamu harus memberi lebih banyak. Ratih merasa tubuhnya terguncang. Ia tahu apa yang dimaksud oleh makhluk itu, pengorbanan yang lebih besar. Ia harus menyerahkan lebih banyak lagi. Namun, Ratih mulai merasakan bahwa ia tidak bisa lagi melawan. Semuanya telah terlanjur terjadi, dan tak ada cara untuk kembali ke kehidupan yang dulu. Dengan berat hati, ia menyadari bahwa perjanjiannya tidak akan pernah berakhir, bahkan setelah semua yang ia beri. Ratih kini berada dalam dunia yang semakin tak dikenal. Semuanya terasa kabur, seperti berada di antara dua dunia. Dunia manusia dan dunia makhluk gaib yang mengikatnya. Bayangan-bayangan itu kini mengambil bentuk yang lebih nyata, muncul di sekelilingnya tanpa bisa ia hindari. Setiap kali ia mencoba untuk berpaling, bayangan itu semakin mendekat, mengelilinginya, menjadikannya bagian dari dunia gelap ini. Ratih merasa dirinya kehilangan semua pegangan. Suaranya, yang dahulu menjadi kebanggaan, kini terasa seperti kutukan. Ia tak lagi bisa merasakan kebahagiaan saat bernyanyi. Setiap nada yang keluar dari mulutnya membawa kegelapan yang semakin dalam. Makhluk itu kini menguasai dirinya sepenuhnya, menjadikannya boneka yang tak bisa mengontrol takdirnya sendiri. Di tengah kegelapan itu, Ratih merasakan kehadiran yang lebih kuat dari sebelumnya. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kamu adalah bagian dari kami, bisik suara itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu sekarang. Ratih mulai kehilangan harapan. Dunia yang ia kenal kini telah runtuh. Setiap orang yang ia kenal dan cintai seakan menghilang begitu saja, meninggalkan dirinya terperangkap dalam dunia yang semakin gelap. Bayangan-bayangan itu semakin menguasai pikirannya, dan suaranya, yang dulu menenangkan hati, kini hanya mengundang malapetaka. Ia merasa seperti terperangkap dalam siklus tanpa akhir, yang tidak pernah memberikan kesempatan untuk keluar. Pada suatu malam yang mencekam, Ratih melihat bayangan itu muncul sekali lagi. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya.
Harapanmu sudah berakhir. Suara itu terdengar dengan dingin. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan. Ratih tahu bahwa tidak ada jalan keluar. Ia telah kehilangan segalanya. Dan kini ia hanyalah bagian dari dunia yang gelap ini. Namun, meskipun harapan tampaknya telah hancur, Ratih merasa bahwa ada sedikit kekuatan yang masih tersisa dalam dirinya. Kekuatan untuk bertahan. Aku tidak akan menyerah, bisiknya dengan penuh tekad. Ratih, meskipun terperangkap dalam dunia yang tak dikenal, merasa ada api kecil yang masih menyala dalam dirinya. Setelah semua yang terjadi, setelah semua yang telah ia alami, ia merasa ada sedikit harapan yang bisa ia genggam. Ia tahu bahwa jika ia ingin keluar dari dunia gelap ini, ia harus melawan, meskipun itu berarti melawan dirinya sendiri. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Ratih bernyanyi untuk pertama kalinya sejak lama. Tetapi kali ini, suaranya tidak lagi seperti dulu. Ini adalah suara yang penuh dengan kebencian dan kemarahan. Setiap kata yang ia nyanyikan adalah perlawanan terhadap kekuatan yang menguasai dirinya. Bayangan-bayangan itu berusaha untuk menghentikannya, tetapi Ratih tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghancurkan ikatan yang telah mengikatnya. Dengan setiap nada yang keluar, Ratih merasa dirinya semakin kuat. Kegelapan itu mulai surut, dan bayangan-bayangan itu mulai menghilang. Ratih tahu bahwa ia masih harus membayar harga yang tinggi, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit harapan. Ratih berdiri di tengah dunia yang gelap. Suaranya yang dulu indah kini menjadi senjata yang mematahkan kegelapan. Ia merasa bahwa makhluk yang menguasai dirinya mulai goyah. Dan dengan setiap langkah yang ia ambil, dunia gelap itu mulai runtuh. Namun, di balik kekuatan yang baru ia temui, ada rasa takut yang menggerogoti hatinya. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apakah ia akan benar-benar bebas? Atau justru semakin terjebak dalam kutukan ini? Saat ia bernyanyi untuk terakhir kalinya, suaranya bergema di seluruh dunia gelap ini. Aku bebas, Ratih berseru. Meskipun dalam hati ia merasa tak pasti. Bayangan-bayangan itu menghilang satu persatu, dan dunia di sekitarnya mulai terang. Namun, apakah ia benar-benar bebas? Atau apakah ia hanya menuju kehancuran yang lebih besar? Ratih tidak tahu pasti. Tetapi yang ia tahu adalah bahwa perjalanan panjang ini telah mengubah dirinya selamanya. Dunia ini, yang dulunya penuh dengan kebahagiaan, kini hanya meninggalkan luka yang tak terhapuskan. Ia telah membayar harga yang sangat mahal, dan kini ia harus hidup dengan konsekuensinya.